Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bapak Febrianto dengan NPM 211501012. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan keamanan sistem informasi dan praktikum jaringan komputer dengan NPKM yang saya ikuti, yaitu studi independen dengan Learning Path Machine Learning di Bangkit Academy. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu keamanan sistem informasi. Pada capstone project kemarin, saya memiliki fitur login dan reset password dan buat suatu akun. Jadi pada autentikasi ini memahami prinsip manajemen akses untuk mengontrol dan memverifikasi identitas pengguna dengan aman. Jadi menggunakan mekanisme autentikasi untuk mengelola izin akses berdasarkan peran pengguna untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat masuk ke dalam aplikasi dan mencoba fitur yang telah disediakan. Selanjutnya ini ada fitur untuk men-scan suatu image dari kucing. Ini berkaitan dengan machine learning. Jadi pada aplikasi Android ini sudah dideploy dengan machine learning. Jadi kita memerlukan suatu akses kamera untuk dapat membuka kamera untuk men-scan suatu kucing. Jadi pada mata kuliah keamanan sistem informasi, ini membahas tentang konsep manajemen hak akses yang relevan ketika aplikasi atau sistem meminta izin akses kamera. Penerapan prinsip ini membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang mengizinkan penggunaan kamera pada handphone. Agar pengguna merasa aman karena diberikan pilihan boleh mengakses kamera atau tidak. Dan jika tidak diizinkan oleh user, developer tidak dapat mengakses kamera tersebut. Hal ini mengurangi adanya risiko penyalahgunaan terhadap privasi pengguna. Selanjutnya, pada Learning Path Machine Learning, kita menggunakan Google Drive untuk menyimpan suatu dataset. Jadi, suatu dataset itu saya taruh di Google Drive, namun saya ubah general aksesnya untuk hanya orang yang dapat akses dengan membuka suatu link. Jadi tidak ada orang yang dapat mengakses link ini. Jadi dataset yang saya kumpulkan itu tidak dapat dirubah. Kalau ada orang yang iseng mungkin mendapatkan link dari Git Drive yang saya berikan, itu hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin kalau dibuat untuk Git Drive penyimpanannya itu dibuat untuk publik, itu sangat bahaya sekali karena dataset yang saya kumpulkan itu dapat dirubah dan membuat model machine learning saya itu tidak memiliki akurasi yang tinggi. Pada GitDrive tadi itu pemahaman tentang manajemen hak akses dan otoritas dalam keamanan sistem informasi akan membantu dalam pengaturan akses terhadap dataset pada GitDrive. Pastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, mengedit, dan mengunduh dataset machine learning. Proteksi terhadap serangan terhadap cloud storage. Dengan adanya manajemen akses, dapat membantu saya untuk menghindari adanya serangan dari orang lain, karena banyak sekali tim pada Capstone Project kemarin. Jika dibuat akses yang bebas, dapat terjadi perubahan pada dataset yang sudah disimpan, dan menyebabkan model machine learning menjadi tidak bagus. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu praktikum jaringan komputer. Mungkin ini tidak terlalu relevan dengan machine learning, namun pada kemarin saya menggunakan Google Colab yang dimana itu membutuhkan suatu internet yang bagus karena kita itu menggunakan suatu cloud. Jadi kita harus menggunakan suatu internet yang bagus. Nah, di sini saya mencoba mendownload dataset dari Google langsung ke cloud-nya.
Nah, namun pada saat kemarin itu saya berada di kosan. Jadi bentuk kosan saya itu ada tiga, sebenarnya ada kosan satu, kosan dua, kosan tiga. Pada kosan satu itu terdapat suatu WiFi. Nah, saya berada di kosan yang kedua. Karena WiFi dan data saya itu lumayan jauh, jadi jaringan yang ditangkap itu kurang kurang kencang. Jadi dataset yang di download itu akan mempunyai waktu yang agak lama. Karena hal itu saya mencoba membawa router saya yang ada di rumah untuk ditaruh di kosan saya agar internet yang dihasilkan itu lebih kencang. Jadi pada pentrainingan dataset, pendownloadan dataset jika router sudah tersambung oleh WiFi, jadi sinyal WiFi itu akan lebih kencang lagi dan membuat internet saya menjadi lebih baik. Maka pendownloadan dataset itu akan lebih cepat dan dalam trainingan dataset juga akan lebih cepat karena di sini saya tidak menggunakan aplikasi bawaan dari laptop seperti Visual Studio Code. Saya menggunakan cloud ya berbasis Google Cloud biar data yang ini lebih data yang di train itu lebih cepat dan tidak membuat laptop itu lebih lama. Jika tadi tidak bersinggungan langsung dengan praktikum jaringan komputer, selanjutnya saya menampilkan suatu dokumen yang pernah saya ikuti tentang network engineer. Jadi pada tanggal bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, saya pernah mengikuti suatu pelatihan yaitu VSGA dengan judulnya itu Junior Network Administrator. Yang saya pelajari di sini itu pengertian simulasi jaringan, merancang topologi jaringan, eh, mengumpulkan kebutuhan, spesifikasi, switch, routing. Semoga dokumen ini jika emang sebelumnya ini tidak berkaitan dengan jaringan komputer, mungkin Bapak dapat mempertimbangkannya kembali dengan dokumen tambahan ini. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.